Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembacaan manaqib Nurul Burhani yang kita laksanakan dari tiap pengajian ke pengajian selama 3 minggu. Alhamdulillah telah selesai kita baca khatam. Mudah-mudahan kita mendapat karomahnya sehingga diampuni dosa kita, dihasilkan semua hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan malam kali ini kita seperti biasa di malam Ahad ini lakukan pengajian bertempat di Kampung Juhud. Apa namanya? Baik, Pak. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih membahas masalah manaqib, cerita biografi dan segala macamnya tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Sultanil Auliya, Ghusul Azam, poros bumi, yaitu pemimpinnya para wali, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Materi dibaca di nyambung tino kamar itu ya, tulisan tina halaman 13 nuluhurna. Nyarioskeun jeung Said Abdul Qadir Sultanul Azam, nyarioskeun dina kitab Mafatihul Ghaib aya hiji awewe ngadeheus ka Said Abdul Qadir pas anjeunna Gusti abdi teh gaduh anak mung hiji-hijina. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama Syekh Abdul Qadir Jailani diserupakan dengan Ismul Azam. Namanya Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertama yang dilakukan atau ada seorang ibu-ibu yang mempunyai anak semata wayang tunggal hijijina. Nah, pada kesempatan kali itu anaknya tersebut kakerem ke lautnya, tenggelam ke bawah ombak. Dan setelah itu seorang ibu tersebut mempunyai keyakinan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengembalikan anak itu dalam keadaan selamat. Akhirnya si ibu tersebut datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani meminta pertolongan, meminta doanya. Bahasanya gini, Tuan Syekh, anak saya satu-satunya barusan terbawa arus oleh ombak. Saya bermohon, tolong mintakan kepada Allah supaya anak saya dikembalikan dalam keadaan selamat. Syekh Abdul Qadir mengatakan kepada ibu tersebut, pulanglah, anakmu sudah ada di rumah. Nah, setelah itu ibu tersebut lari tunggang langgang, tidak tinggal kanan kiri deui nya. Akhirnya anaknya diperiksa di rumahnya, anaknya dilihat di semua penjuru rumahnya. Pintu dibuka, di kamar tidak ada, terus kamar mandi tidak ada, terus ruang tamu tidak ada, kemana di kulkas dibuka kene bae nya. Tadi teh sugan ditutup saji jeung segala macam, akhirnya memang tidak ada. Setelah tidak ada, seperti itu balik lagi si ibu tersebut kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh, ternyata anak saya belum ada. Kemana kok belum ada? Nah, untuk kedua kalinya Tuan Syekh mengatakan, pulang lagi kamu. Sekarang anakmu sudah ada di rumah. Dengan
Cepatnya si ibu tersebut berangkat ke rumahnya dan seperti tadi mencari anaknya di semua penjuru rumahnya, ternyata belum diketemukan. Memang anaknya belum ada. Ketiga kalinya ibu tersebut dengan menangis bermohon kepada Tuan Syekh agar anaknya tersebut dikembalikan dalam keadaan selamat. Maka dijawab oleh Tuan Syekh, pulang sekali lagi. Ini pasti udah ada di rumah. Akhirnya si ibu tersebut pulang. Begitu pulang membukakan pintu, anaknya sudah ada di rumah dengan keadaan selamat, sehat badannya segala macam. Alhamdulillah. Nah, dari sana mulai ada perbincangan tawasul, munajat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung berbincang. Ya Allah, apa hikmahnya? Apa rahasianya sehingga saya harus menanggung 2 kali malu di depan ibu tersebut? Nah, 1 kali dikatakan sudah ada, ternyata belum ada. 2 kali dikatakan sudah ada, ternyata belum ada. Dan sampai ketiga kali itu baru ada. Nah, Allah mengatakan, kamu tidak salah, tidak berbohong. Karena kenapa? Tidak salah. Pertama, ketika kamu menanyakan bahwa ibu tersebut pulang kamu, anakmu sudah ada di rumah. Nah, setelah itu anakmu sudah di rumah dan memang rohnya yang berceceran itu baru dikumpulkan di dalam laut. Perkataan kedua kalinya memang si anak tersebut baru jasadnya dikumpulkan dan baru dihidupkan, tapi belum diangkat ke bumi, diangkat ke rumahnya. Dan ketika jawabanmu yang ketiga, barulah anak tersebut diangkat dari laut dengan keadaan selamat dan disimpan di rumahnya oleh malaikat. Nah, penjelasan seperti itu yang luar biasa. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Allah, saya mengetahui keagunganmu, kegagahanmu, kehebatanmu, keperkasaanmu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran, jutaan dan segala macam makhluk dalam waktu sekejap mata. Dalam waktu singkat. Menciptakan semua alam dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Apa susahnya? Hanya mengurus 1 anak harus dengan melalui 3 kali proses. Sehingga saya menanggung 2 kali malu di depan ibu-ibu tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sudah Abdul Qadir, jangan sakit hati. Kamu mau apa? Ya, berupah ya. Nah, ternyata Syekh Abdul Qadir jadi tidak meminta. Saya adalah makhluk yang diciptakan. Allah adalah Khalik yang menciptakan. Apa yang diberi Allah, saya akan terima. Nah, ternyata Allah memberikan dua doa yang luar biasa. Pertama, setiap orang yang melihat dirimu pada hari Jumat, itu orang akan menjadi wali. Kedua, dan setiap kamu melihat apapun, itu akan menjadi emas. Batu jadi emas. Tanah jadi emas. Hebatnya. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir menolak itu. Nah, Tuan Syekh Abdul, kenapa? Ya Allah, bukan saya tidak mau menerima. Ya, karena kenapa? Itu sifatnya tidak langgeng, tidak abadi. Saya ingin sesuatu hal yang bisa langgeng abadi setelah saya meninggal nanti. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya udah kalau gitu, namamu disamakan dengan namaku, daripada ketika mengucapkan mendapatkan pahala. Akhirnya itu yang diterima oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mengucapkan nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sama dengan mengucapkan Ismul Azam. Luar biasa. Nah, orang milih mana? Emas saya tadi intinya. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah tersebut pahala tersebut setelah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ada, tetap masih berjalan sampai hari ini. Ketika menyebutkan namanya, kita akan mendapatkan pahala. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulah Qadir doang ya, Qadir betulnya sih Qadirnya. Nah, itulah mengucapkan namanya mendapat
pahala luar biasa. Ucapkan itu memoalnya gitu nah eta. Ya, jadi yang luar biasanya titik yang kita ambil sesuatu hal yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa lagi, mana yang tidak mungkin? Ya sudah meninggal bisa dihidupkan lagi, bisa dibawa lagi, bisa sampai selamat. Terus yang hebatnya lagi, ketika ada masalah, Tuhan Syabdul Qadir langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Hari orang ngadoa kasahan anu ngajawabna. Ya, tadi itu nya ngadoa kamar bari ngalamun. Nah, terus berikutnya. Terus berikutnya kita akan menceritakan menghidupkan orang yang mati di dalam kubur. Iya perkara anu mungkin atau tidak mungkin. Nah, amrun khariqun adawat karena iya luar biasa kan wali ha. Nah, pada satu kisah, pada suatu waktu ada seorang orang Muslim dengan orang Nasrani. Mereka sedang berdebat. Padu ada omong, kan bahasa Indonesia padu ada omong ah. Bertengkar berdebat. Apa yang diperdebatkan mereka? Orang Islam mengatakan Nabi yang paling utama, Nabi yang paling unggul adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nasrani mengatakan Nabi yang paling unggul, yang paling utama adalah Nabi Isa alaihi salam. Terus dengan adu dalil dan segala macamnya. Akhirnya dipergokilah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ditanya, kenapa kalian bertengkar? Ya, ngomong baik gelut sekalian lah tadi itu ya. Gitu. Nah, akhirnya mereka menjelaskan. Salah satu dari mereka orang yang Islam itu Muslim menjelaskan, kami sedang berdebat. Menurut saya orang Muslim lebih utama Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi menurut Nasrani lebih utama Nabi Isa alaihi daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal daripada kenyataannya Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi. Ya, nabi terakhir, pemimpinnya para nabi, makhluk nabi yang paling utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya kepada Nasrani, "Oi, Om Nasrani, ya, dia, Om, ya, Om Nasrani, apa alasan Anda ketika Anda mengatakan lebih utama Nabi Isa daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?" Dijawab oleh Nasrani, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Oh, Syekh Abdul Qadir mengatakan hanya seperti itu. Nah, okelah. Kamu tahu saya bukan nabi dan saya bukan rasul. Tapi saya hanya pengikut pemegang ajaran umat Nabi Muhammad SAW. Oh iya betul kata Nasrani. Nah, kita buktikan. Seandainya saya pribadi bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal di dalam kubur, apakah kamu akan beriman mengakui bahwa Nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam? Oh siap, ya siap. Nah, telah sepakat tiga orang itu termasuk Tuan Syekh mencari. Sekarang kita cari kuburan yang sudah lama dikuburkan. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mencari kuburan dan yang dua orang tadi itu ya mencari kuburan yang sudah berusia 500 tahun. Nah, ketika akan dimulai dibangunkan, Tuan Syekh Abdul Qadir menanya dulu kepada Om Nasrani. Om Nasrani, apa yang diucapkan Nabi Isa ketika menghidupkan orang yang sudah mati? Oh iya, kata Nasrani sebut, kum biidnillah. Hidup kamu, artinya hidup kamu dengan izin Allah. Nah, ceteknya liatin ya, dengerin saya ya, kuburan diusap kum biidni ya, hidup kamu dengan izinku, hidup kamu dengan izin. Akhirnya kuburan terbelah dan orang tersebut yang di dalam kuburan bangkit lagi hidup seperti semula.
Subhanallah. Nah, di kisah tersebut akhirnya si Nasrani mengakui bahwa Nabi yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Umatnya saja sudah seperti ini. Kumu Nabi ya. Nah, dan setelah itu akhirnya Nasrani mengakui dan masuk Islam. Kisah berikutnya, ternyata yang dibangkitkan di dalam kubur setelah 500 tahun itu, pas pertama muncul dia sedang bernyanyi. Kenapa bernyanyi? Karena dulu pas waktu hidup dia tukang nyanyi. Makanya manusia itu akan dibangkitkan pas nanti ketika bagaimana kebiasaan. Nah, tukang main game itu. Tukang ngomongin batur, ya gibah kan itu. Nah, itu tukang berhayal itu dia kena atau jomblo dia kan itu jadi bagi kita dia kena itu kumaha kaya sana ya dia kena. Nah, mudah-mudahan harapan kita dibangkitkan dalam keadaan selamat husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, maksudnya di kata-kata tersebut kum idni tadi tuh maksudnya karena kan Tuhan Syabdul Qadir ini sudah diberi wewenang untuk menghidupkan orang yang meninggal. Makanya hidup kamu dengan izinku. Nah, maksudnya diizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah. Terus berikutnya. Terus. Nah, dua cerita tadi itu sesuatu hal yang masuk akal apa tidak masuk akal? Karena kenapa? Amrun khariq li adawat, ingat ya. Mukjizat, karomah, maunah adalah sesuatu hal yang tidak bisa masuk akal. Jangan dicerna oleh akal semua ke hati, tapi diimani beres. Seperti yang kemarin diceritakan, Isra Mi'raj hanya terjadi dalam hitungan jam ya, dari Mekah ke Palestina terus ke Sidratul Muntaha, hanya bisa dihitung dengan hitungan jam. Kalau dipikir logika guys, semua ke arti ya kan, Mekah Palestina seberapa jam hari Mekah Palestina 3 jam bolak-balik segenap jam kaberangan subuh, bener tidak ya guys, arti ya. Lamun pakai pesawat ayeuna. Jika pakai pesawat sekarang 3 jam antara Mekah Palestina 3 jam. Ya, bolak-balik 6 jam. Sekarang pakai pesawat, dulu pakai onta geus sabar poe itu bayo. Ya, dikeuna. Nah, makanya banyak orang yang di sana itu orang Islam yang kembali lagi murtad karena kenapa? Mereka berpikirnya dengan logika tapi bukan dengan keimanan. Makanya Tuhan Sayyidina Abu Bakar ketika mengatakan seperti itu mendengar dengan keyakinannya. Jika Nabi Muhammad yang melakukan, lebih dari itu pun saya percaya. Ya kan? Karena kenapa? Dijawabnya bukan dengan akal, tapi dengan iman. Guys, tambah tadi itu ya. Teka arti kan? Kenapa kamu muncul-muncukainya? Ibu teka arti. Nah, terus. Dan berikutnya ini, cerita ini luar biasa. Antara perdebatan Tuhan Syabdul Qadir ini dengan malaikat maut. Siapa malaikat maut? Ijrail. Kisah dulu, kenapa malaikat maut yang mencabut nyawa itu Ijrail? Dulu, pas waktu akan diciptakan Nabi Adam alaihissalam, pertama malaikat Jibril disuruh membawa tanah untuk bahan dijadikan Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Jibril tidak bisa, karena kenapa? Tidak diberi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat meminta ampun kepada Allah karena tidak bisa melaksanakan. Jibril, Mikail pun sama tidak. Jibril, Israfil sama tidak. Dan Ijrail ternyata bisa mengambil tanah tersebut. Dan diambillah tanah tersebut, jadilah Nabi Adam alaihi salam. Maka karena malaikat Ijrail itu yang mengambil tanah, maka nanti yang akan mencabut nyawa pun malaikat Ijrail. Kamu yang menyalakan dan kamu yang mematikan.
Aduh ya Allah, bagaimana saya akan dibenci oleh manusia, semua manusia berja. Israel. Yang ditakuti ya, Israel datang beres ya. Ya. Anak di Israel ya. Nah, seperti itu. Jadi malaikat Israel tiap hari tugasnya mencabut nyawa. Ya, terus disetorkan tiap asar ke maghrib, terus tiap hari. Pada satu waktu, khodim, bahasa orang pembantu, bujang Laden pembantunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal. Istrinya datang kepada Tuan Syekh dengan menangis. Tuan Syekh, suami saya baru saja meninggal. Saya mohon untuk bisa dihidupkan lagi. Bu Allah. Ya. Nah, ini luar biasa. Tanya, kapan meninggalnya? Barusan. Aida Tuan Syekh melihat ke atas, wah, malaikat cari keluarnya kene. Malaikat pejabat jauh masih disusullah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mereka berbincang. Hei malaikat maut. Malaikat maut membawa nanti wadah ma'aniknya, siganaunnya, karung begitunya, untuk masukin ruh-ruh semua orang. Stop dulu malaikat, jangan dulu pergi, jangan distorkan. Saya punya permohonan. Di sana ada satu ruh pembantu saya. Mohon tolong kembalikan. Kenapa mau dikembalikan? Karena loh lihat, istrinya nangis kokosoyan, ya, ingin hidup lagi. Nah, waduh. Malaikat bertanya, Tuan Syekh, ini tidak bisa. Karena kenapa? Saya mencabut nyawa itu bukan atas keinginan saya pribadi, tapi sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Dijawab oleh Tuan Syekh, ya betul, saya pun tahu seperti itu. Tapi wayahna jalan belakang yang ini mah wayahna, no iya mana, gitu. Hijinya. Akhirnya berdebat, yang memberikan malaikat berdebat tidak mau memberikan. Tuan Syekh berdebat ingin mengambil. Nah, setelah berdebat, Tuan Syekh berdoa. Ya Allah, demi mahabbah rasa cintaku kepada Allah, demi rasa taat kepada Allah, berikanlah kekuatanku untuk bisa mengambil wadah roh tersebut dan mengambil roh pembantu saya, roh khadim saya. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengambil wadah tersebut. Dan setelah itu diambil karena banyak diambilnya diaurkan. Ya. Akhirnya orang yang sudah meninggal dari tadi pagi sampai sore hidup kembali semuanya. Wow, subhanallah. Ya. Ada yang baru dimandiin, ada yang dikuburkan, ada yang dicerikan kene, jadi semacam-macamnya hidup deh, ya. Nah, setelah itu malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, Allah lebih tahu apa yang terjadi dengan keadaan hamba Allah, kekasih Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dijawab Allah, ya saya lebih mengetahui. Itu kamu yang salah. Karena kenapa? Itu kekasih saya. Diberi kekuatan oleh saya dan segala macamnya. Kenapa kamu tidak memberikan satu ruhnya sehingga ruh yang lain bisa selamat? Akhirnya kan, nah, acak-acakan sebenarnya, ya, akhirnya merasa menyesal kan, nah beres. Nah, luar biasa, ya kan? Tuan Syekh melihat cerita seperti ini, Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang biasa, orang luar biasa, luar biasa, ya. Mahabbahnya kepadanya akan mendapat karomah dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus. Terus. Pada satu waktu ada salah satu muridnya mempunyai sebuah keinginan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh, saya ingin punya anak laki-laki. Tuan Syekh Abdul Qadir menjawab, itu sesuatu hal yang galib, itu sesuatu hal yang biasa. Bisa kamu punya anak laki-laki. Tidak aneh, nah kan? Nah, akhirnya sebagai wujudnya si murid tersebut tiap hari mengikuti pengajian Tuan Syekh Abdul Qadir
Jailani hayang boga anak ya. Itu hayang boga terus tiap hari. Lama kelamaan akhirnya istrinya hamil. Istrinya bukan anak nama ya, istrinya. Nah, setelah itu hamil 1 bulan, 2 bulan, sampai 7 bulan, dan akhirnya sampai 9 bulan melahirkan. Setelah melahirkan keluar anaknya perempuan, tidak sesuai request ya. Akhirnya dibungkus, dibedong ya, dibawa kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, dibuka. Alhamdulillah Tuan Syekh, saya mempunyai anak, tapi perempuan. Bagaimana ini ya, gitu demo. Jadi kena. Nah, udah jangan repot-repot. Bungkus lagi anak kamu, bawa ke rumah, jadi laki-laki. Akhirnya dituruti, dibungkus, bawa ke rumah. Itu asalnya perempuan jadi laki-laki. Subhanallah, luar biasa ya. Dia kena. Awas bisa dibungkus jadi laki-laki ya. Itu bungkus. Nah, itulah. Terus. Salamat nak. Di zaman jadi jalma fasik tapi eta jalma kacida mahabbah kasih Abdul Qadir. Jadi sanggeus eta jalma maut kur soal ku malaikat karena Terus. Nah, pada satu ketika ada seseorang yang fasik. Fasik itu yang pernah melaksanakan dosa besar atau nyicil dosa kecil. Ya. Gitu. Mana dosa besar? Meninggalkan sholat. Bohong. Itu dosa besar, lain jinah baik, lain dia baik. Tadi itu ya. Dosa besar lain sih. Nah, fasik. Lah, lamun bahasa orang mah fasik bisilir. Orang yang badung ya, namun bahasa Indonesia nakal, yang tidak mau berbakti ya. Sholat tilok, sholat tidak mau, puasa tidak, jangan saya. Cuma orang tersebut mahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada masalah apa datang ke Tuan Syekh. Ada permasalahan, ada pun kehidupan segala macam, selalu datang ke Tuan Syekh. Pengajian hadir dan segala macam hadir. Singkat kata, orang terfasik tersebut meninggal dunia. Dijawab, ditanyakan oleh malaikat siapa? Mungkar, Nakir. Man robuka, waman nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Abdul Qadir. Dijawabnya. Siapa nabimu? Abdul Qadir. Oh Allah, Abdul Qadir dia baik. Siapa imammu? Abdul Qadir. Abdul Qadir ya. Semua pertanyaan malaikat dijawab dengan Abdul Qadir. Ya Allah, gitu. Akhirnya wah bingung. Malaikat bingung. Ya, tadi tanya. Terus gimana? Laporan kepada Allah. Allah mengetahui semua apa yang terjadi. Ini ini ada seorang hamba ketika ditanya siapa Tuhanmu, Abdul Qadir ya. Apa agamamu? Abdul Qadir ya. Apapun pertanyaan Abdul Qadir. Bagaimana? Dinalar akal nalar gitu luar biasa ya. Itu komo jeung pro kontra pasti kontra kan. Itu lain deui dah. Kali itu teh anggap gitu ya. Gitu. Nah, jadi luar biasa. Ketika apapun pertanyaan yang diajukan oleh malaikat, jawabannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus. Terus. Nah, burung yang terbang melewati di atas Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani seketika mati. Kenapa? Karena kemuliaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, bukan hanya itu. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani setelah meninggal, apapun yang melewat di atasnya itu pasti akan hancur. Kapal tuh hancur. Ya, nanti manuk atau komo percaya lewat aja jajal ya, lewat jajal terus saya mah gitu ya, gitu. Nah, itulah karena kenapa kemuliaannya
Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani karena sudah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan karomah. Terus dari dan untuk menghuruf di nama madrasah hari angin itu lebih kalayan ya alam. terus satu waktu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sedang mengajar ngaji di madrasah. Datang alap-alap, non alap-alap maksudnya. Alap-alap. Ribut kan gandeng, ribut. Karena setelah ribut tersebut, suara semakin bising, akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan angin. Wahai angin, tangkap, bunuh alap-alap tersebut. Penguasa angin. Ya gitu. Apa pengendali angin. Akhirnya angin tersebut menangkap alap-alap dan membunuh, memisahkan kepala dan badannya. Dan alap-alap tersebut jatuh tepat di bawah di depan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani turun dari kursinya, memegang alap-alap tersebut, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diusap, alap-alap tersebut terbang hidup kembali. Semua orang menyaksikan. Subhanallah karomanya. Jajal. Mun orang dikikir mun bismillah sabaraha kali moal mal hirup-hirup moal ya. Itu. Karena yakinna beda. Udah tuh jajal alap-alap. Nah, itu. Jadi luar biasa lah. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita makobah menceritakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Intinya kenapa kita menceritakan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani supaya kita minimal bisa mengenal Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah kita mengenal, kita bisa mahabbah, kita bisa menyukai, kita bisa menyayangi. Tak kenal makanya tak sayang. Karena kenapa? Salah satu yang akan menjadi yang menolong kita yaitu murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu akan dipantau ulatan Syekh Abdul Qadir diharamkan masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita diaku menjadi salah satu muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Bisa bae orang aku guru kan itu ngaku berhenti ke orang. Ya itu di aku, siapa kamu ya? Itu. Makanya kenapa? Mahabbah mencintai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus tadi tuh ketika mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani otomatis mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi mencintai Rasulullah sama dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan selamat dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil intinya yang kita ceritakan tadi masalah keajaiban karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun jasadnya sudah meninggal, tapi hanya pindah alam. Nah, ketika apapun kita punya keinginan, kesulitan, hajat dan segala macam, tawasullah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkah karomahnya, insya Allah akan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana cara tawasulnya? Bisa dengan cara hadiah, macam manakib, macam ibadah Allah, macam nasabun, ya Rabbal haikalinya tadi ya. Ibadah Allah sampai baca apa terus kali sepentingnya. Jadi gitu, lah tanggung-tanggungnya. Itu ya. Nah, itu insya Allah bisit terpercaya mah pasti cancernya tadi itu ya. Insya Allah ya guys pasti kesel namanya. Makanya kenapa semua ada tiga konsep, ada tiga rahasia agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Farfa bidhammin wansiban fatan wajur kasron kadzikrillah abdahu yasur. Yang pertama adalah kita harus mempunyai cita-cita setinggi langit. Yang kedua adalah berakhlaklah dengan akhlak karimah, dengan akhlak yang mulia. Ketiga, merendahkan diri, merendahkan hati kita. Insya Allah tiga perkara dilaksanakan, kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ulangi lagi. Farfa bidhammin wansiban fatan wajur kasron kadzikrillah abdahu yasur. Pertama, kita harus mempunyai cita-cita setinggi
langit. Kedua, mempunyai akhlak yang mulia, baik, akhlakul karimah. Ketiga, rendah hati. Insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita tutup pengajian ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita maksud, apa yang kita hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعيسون انتهى ما أردنا واحتممنا وتممنا به وقصدنا فلنرفع إلى الله تعالى أكف الابتهال نتوسل به وبنتائجه وأرباب الأدواء والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بالأنفاس هذه العارف الأكبر وسر الأطهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على بساط الإمد وبسالكين على منهاجه أنور والمغترفين من هذه معارف الأعذار الأجخر أن تمدنا بالطيب بأنفسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم يا أية الأرواح المقدسة يا خاتم يا قطب يا إماماني يا أوتار يا أبدال يا رقباء يا نجباء يا نقباء يا أهل الغيب يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البصر يا أهل الجنان والعطف يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعجب يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل المعارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصات الجرس يا قطب القاهر يا قطب الرقائق يا قطب سقيط الرف بني ساقط العرش يا أهل الغنى بالله يا قطب الخشية يا أهل العين تحكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهات ست يا ملاماتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا جهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمناء يا قراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالمين لنفسه منكم والمقتصد والسابق بالخيرات يا أيها الأرواح الطاهرات من رجال الغيب والشهادة كونوا أولا لنا في نجاح الطلبات كونوا أولا لنا في نجاح الطلبات كونوا أولا لنا في نجاح الطلبات. Sebutkan hajatnya masing-masing. وتيسير المرادات وإنهاض العزمات وتأمين الروعات وستر العورات وقضاء الديون وتحقيق الظنون وإزالة الحجب الغياهب وحسن الخواتم والعواقب وحسن الخواتم والعواقب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب عباد الله. Sa'alnakum wa tuddu ajmakum lillah fa ya rabbi wa yashfu waqtuna lillah bi kasfil hujj
بمحيطنا خلصنا من البلوى يا الله La ilaha illallah la محمد kamik wahyika alladhi anzaltahu mufarriqun baina halalika wa haramik wa nadabatana li ta'arrudi thawabihil jasim wa qadartana ala lisani wa'idihi syadidal adabil alim faj'alna mimman talinu qulubuhum indas sama'i ayatih wa yadinul laka bimtisali awamirihi wa manhiyatih faj'alhu nuran nas'abi ila arasatil qiyamah wa sullaman na'ruju bihi ila daril maqamah Allahumma wasahhil bihi alaina karbasyaqi idza dana minnar rahil wa balagatir ruh binna taraqi wa tajalla malakul mautil qabadiha min hujubil ghuyub wa qila man raq wa tafatis saqu bisaq ila rabbika madil masaq wa suratil a'malu qalaida fil a'naq Allahumma la taghulla yadan ilal a'naqi akufan tadarru'at ilaik wa atamadat fi salawatiha alaik raki'an wa sajidan baina yadaik wa la tuqayyid bi anka lil jahimi aqdaman sa'at ilaik wa barajat min manaziliha ila masajidi tami'atan fi ma ladaik wa la tusimma asma antaladzat bi halawati tilawati kitabikal karim wala tatamis bil ama ayunan bakat fi dulamil layali khaufan min adzabikal alim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafin arbabi dzunub wa ala ali wa sahbil atibba'il qulub wa ala ummatil ladzi kasyafanta lahum kulla mahjub wa analtahum kulla mahbub mahabbatin nafatahana fahatus sahariyah wa ta'atharatil majalisul bi'arfil akhbaril akhyaril zakiyatil miskiyah amin 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 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin biliniyati suqabul fasafar wa al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin da'wa fiya subhanakallah wa ta'ala wa alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa wafir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil alhamdulillahi rabbil alhamdulillah la ni'amillah